Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Masjid Jami Al-Falah. Para ulama, para habaib, para kiai, para ustadz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat al-fakir. Dan juga yang saya hormati, yang saya muliakan, tidak lain, tidak jauh, ibu-ibu yang tercinta. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, nikmat keberkahan. Amin. Semuanya Allah berikan sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dan juga dengan niat yang mulia. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga pengikutnya beliau. Alhamdulillah, sebelum saya mulai, ini kira-kira masih pada semangat kagak? Masih pada semangat? Beneran semangat? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Mari sama-sama kita buka dengan membacakan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma
salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, masih semangat? Ini sebagian pada ngantuk nih. Udah pada makan belum? Udah makanannya ya. Hadirin dan hadirat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dalam rangka apa nih? Halal biha, halal biha, halal bihalal. Hari ini kita berkumpul di sini untuk bertemu dengan saudara-saudara muslim kita. Hari ini kita berkumpul di sini untuk saling bermaaf-maafan. Hari ini kita ridho satu sama lainnya. Kita berkumpul sama keluarga, kumpul sama kerabat kita, kumpul sama sahabat kita, tiada lain untuk mendekatkan diri kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang patut dipertanyakan ialah, setelah kita melaksanakan ibadah dan juga puasa kita di bulan suci Ramadan, lalu kita bertemu pada hari raya Idul Fitri, bertemu dengan keluarga kita, saling bermaaf-maafan. Apakah setelah itu iman kita menjadi iman yang bertambah atau berkurang? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu huwa yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang naik dan juga terkadang menurun, kata Nabi. Maka salah satu pepatah Arab mengatakan, laisal 'id min lubsi, dapat merusak daripada ibadah kita juga. Yang tadinya kita semangat untuk beribadah, akhirnya jadi malas-malasan. Ini gara-gara dampak dari kotoran hati. Di antaranya apa aja? Ada ngomongin orang, ramai dah deh. Ada ghibah ya, suka iri, dengki, dan masih banyak lagi. Termasuk kotoran hatinya, termasuk kotoran hati. Saya yakin yang hari ini hadir semuanya wajahnya bercahaya, gak ada kotoran hati. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Maka setelah itu, setelah kita bertemu hari raya Idul Fitri, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Orang soleh di zaman dahulu, para salafun soleh, mereka ketika bertemu bulan suci Ramadan beribadah full, setiap harinya beribadah. Ketemu hari raya Idul Fitri tetap beribadah. Setelah hari raya Idul Fitri tetap beribadah. Artinya apa? Memang betul syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan adalah syahrul ibadah, bulannya ibadah. Syahrul Ramadan syahrul siyam, bulan suci Ramadan adalah bulannya orang berpuasa. Tapi jangan salah, bukan hanya pada bulan suci Ramadan doang kita beribadah. Setelah bertemu dengan daripada bulan-bulan yang lainnya, harus bertambah nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai menurun. Ini yang dikatakan daripada hari raya Idul Fitri dan juga bulan suci Ramadan. Pada hari ini kita halal bihalal, bertemu dengan keluarga, hati bersih, bertemu dengan teman-teman kita, gak ada lagi yang namanya kotoran hati. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tadi sebelum datang ke sini, saya melihat sapi udah banyak di depan situ. Udah ada kambingnya. Kalau di belakang rumah saya belum tahu tuh, mungkin cuma ada 3 atau 4 sapi yang lagi mau dikorbankan di masjid belakang. Tapi di sini masya Allah banyak orang-orang yang ingin berkorban karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua termasuk ya. Amin amin ya rabbal. Berkorban artinya ialah mengorbankan jiwa, harta kita, raga kita untuk mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita persembahkan bukanlah daging,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita persembahkan ialah nilai kesungguhan kita, usahanya kita. Bagaimana seorang hamba ingin menggapai keridhaan yang Allah Subhanahu wa taala dan juga melaksanakan daripada salah satu apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada salah satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Hurairah, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa orang yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak mau berkurban karena Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Maksudnya apa? Masjid, mushola, tempat sholat. Di sini artinya orang sudah kufur nikmat. Allah sudah memberikan beribu-ribu nikmat kepada hambanya, tapi hambanya selalu kufur atas nikmat Allah. Tidak pernah rasa cukup ada di dalam hatinya, gak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan banyak harta, menjadi orang yang kaya, gak pernah yang namanya berkorban. Minimal kambing, kalau bisa lebih sapi, bisa lebih lagi kalau di luar negeri ada unta. Ya betul. Di sini ada kagak unta? Ada. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita pengen mengkaji Idul Adha, yaitu hari raya berkorban, banyak sekali fadilahnya. Tapi yang saya pengen jelasin pada hari ini ialah, marilah sama-sama kita kembali kepada sejarahnya Nabi Ibrahim alaihis salam dan juga Nabi Ismail alaihis salam. Adanya hari raya Idul Fitri ini, adanya hari raya Idul Adha ini, Idul Kurban, ialah kita melihat kembali sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sejarah itu dijelaskan bagaimana pengorbanan seorang ayah untuk anaknya. Apakah ia akan ikhlas mengorbankan anaknya untuk Allah Subhanahu wa taala? Sebaliknya, seorang anak yaitu Nabi Ismail alaihissalam, apakah ia akan ikhlas? Apakah ia akan patuh kepada orang tuanya? Di dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam melakukannya, mengorbankan anaknya karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail alaihissalam ikhlas patuh tunduk kepada orang tuanya. Maka yang pertama kita bisa dapatkan nilai hikmah yang ada pada cerita ini, terutama anak muda ini, apalagi khususnya buat ibu-ibu untuk mendidik anaknya. Jadikan anak-anak ibu menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena apabila seseorang melakukan salah satu hal negatif, pasti akan berdampak negatif. Kalau orang berbuat kebaikan, maka akan berdampak juga kebaikan. Salah satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengarkan baik-baik. Barru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian kelak akan berbakti kepada kalian, kata baginda Rasulullah. Wa'ifu ta'ifu nisa'ukum. Jagalah kehormatanmu, niscaya nanti istri-istrimu akan juga akan menjaga kehormatannya untuk dirimu. Artinya di sini ada satu anak muda berbakti kepada kedua orang tuanya, niscaya punya anak. Anaknya juga berbakti kepada orang tuanya, kepada dia. Dampaknya baik apa kagak? Baik nggak? Baik nggak? Ini semangat nih. Ini sebagian pada main HP. Waduh. Kalau lagi di sini, tolong jangan main HP dulu. Videoin boleh, nggak masalah. Bagi-bagi kebaikan kepada yang lainnya.
Karena di sini adalah termasuk majelis-majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak semua orang diberikan kesempatan untuk hadir duduk seperti ini. Ya, gak semua orang diberikan kesempatan buat duduk mendapatkan ilmu. Saya berharap ilmu yang saya berikan bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal Alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Oleh karena itu inilah sejarah daripada berkorban. Fadilahnya apa aja? Apa aja hikmah yang dapat kita hikmah yang akan kita dapatkan setelah kita berkorban? Satu, fadilahnya, setiap bulu-bulu yang ada pada hewan yang akan kita korbankan itu dinilai kebaikan. Satu bulunya, satu kebaikan. Kalau kita pikir-pikir hewan korban semuanya banyak bulunya, ribuan bulunya, ya betul. Gak ada yang botak ya. Kasihan kalau botak, kedinginan deh. Bayangkan ribuan bulu itu dijadikan kebaikan. Kebaikan untuk diri kita. Kalau sapi misalkan kebaikan untuk keluarga kita. Fadilahnya berkorban. Lalu yang kedua yaitu mengenang sejarahnya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Ini anak-anak kecil sekarang nih, mereka melihat pada saat dikorbankan, mereka jadi tahu sejarahnya. Ini sejarahnya siapa? Bakal nanya sama orang tuanya. Di saat itulah dia akan mengerti sejarah tentang para nabi. Jadi banyak hikmahnya. Fadilah yang lainnya di sini hari raya Idul Kurban bisa memberikan atau bisa saling memberikan kepada sesama muslim, sesama sahabat-sahabat muslim kita. Kita berkorban, dagingnya bisa diberikan, berbagi kepada yang lainnya. Jadi banyak fadilahnya. Makanya kalau kita pikir-pikir, kita punya HP di sini. Saya yakin ibu-ibu semua yang pada hadir pada acara ini punya HP. Ya. Kita kerja, anak-anak muda khususnya, kita kerja bisa nabung untuk HP. Ya. Kita pengen beli motor, harganya berapa ya? Belasan juta tuh bayangnya. Motor harganya sekarang belasan juta. Bisa pelan-pelan kita nabung untuk beli. Sedangkan kita ingin berkorban bagaimana? Dari yang terkecil aja, kambing harganya cuma 2 juta, 3 juta, 4 juta sampai lebih. Kita bisa nabung dari tahun sebelumnya. Gak usah sekarang, gak apa-apa. Niatin dari sekarang. Karena dihitung innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Semua itu tergantung dengan niatnya, kata baginda Rasulullah. Niatnya baik akan mendapatkan hal yang baik. Niatnya buruk dapat hal yang buruk. Niatin dari sekarang. Ya Allah, kalau tahun ini saya nggak bisa berkorban, berikanlah saya keluasan rezeki. Tahun depan saya pengen korban. Amin. Kalau nggak bisa sapi, kambing nggak masalah. Buat diri saya atau buat anak saya. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita diberikan keluasan rezeki dan juga kita bisa berkorban. Kalau tahun ini kita nggak bisa, tahun depannya insya Allah kita bisa. Kalau tahun depannya nggak bisa, mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur. Tahun depannya lagi kita bisa berkorban. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bersyukur pada hari ini kita diberikan panjang umur. Kita berkumpul, kita bisa merasakan nikmat yang luar biasa. Maka jadilah hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, bersyukurlah kalian atas nikmatku, maka akan kutambah lagi nikmatku. Jika kalian kufur atas nikmatku, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Sebelum saya tutup, marilah sama-sama kita sholawat. Setelah itu kita berdoa bersama. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syani wa darajati. Ya Rasulullah, salamun alaik Ya Rafi'a syani wa darajati. Ya Rasulullah, ayo yang sana. Ya Rasulullah,
Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua menjadi hamba yang taat kepada-Nya. Semoga dengan perkumpulan ini, dengan kesempatan ini, Allah jadikan kita menjadi orang yang soleh dan soleh. Kita bisa mengikuti jejak para salafun saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita nanti di surganya Allah. Semoga Allah kumpulkan kita nanti bersama dengan Nabi Muhammad. Semoga nanti Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di yaumil akhir dengan orang-orang soleh. Semoga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita pulang dari sini diampuni segala dosa kita oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi hamba-hamba yang selalu dekat kepada-Nya. Jadi hamba yang gemar beribadah kepada-Nya. Ya Allah, janganlah Engkau mencabut nyawa ini selagi kami masih ingin beribadah kepada-Mu. Ya Allah, kami ingin selalu beribadah kepada-Mu, maka berikanlah kami sehat walafiat. Berikanlah kami panjang umur, agar Engkau bisa menjadikan kami menjadi orang-orang yang taat dan juga dekat dengan-Mu. Dekat dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dekat dengan keluarga Nabi Muhammad. Dekat dengan orang-orang soleh. Dekat dengan para aulia, para wali-wali Allah. Dekat dengan para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas nikmat-Mu. Janganlah Engkau berhentikan nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah kami menjadi hamba yang tidak kufur atas nikmat-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang gemar untuk datang ke masjid. Jadikanlah kami orang-orang yang gemar untuk sholat sunnah, sholat wajib dan seterusnya. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan tahun depan. Berikanlah kami kesempatan untuk menginjak daripada bulan yang mulia itu. Ya Allah, pulangkanlah kami dalam keadaan bersih. Pulangkanlah kami dalam keadaan bersih dari kotoran hati dan juga dosa. Bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat kecintaan kami kepada baginda Rasulullah. Berkat kecintaan kami kepada orang-orang soleh. Berkat kecintaan kami kepada para aulia-aulianya Allah. Berkat daripada kecintaan kami kepada para wali-wali-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Farrij 'alal muslimin. Rabbi faj'alna mujtama'na ghayatu husnil khitami. Wa'tina ma qad sa'alna min atayaka al-jisami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya tidak bisa panjang lebar, mohon maaf ya Bu ya. Mudah-mudahan ilmu bermanfaat. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira masih kenal saya kagak? Masih. Ini saya takutnya nanti tadi bengong gitu, siapa ya? Kenal Bu ya? Siapa ya? Karin Kian Santang. Saya malasnya begini nih, kenalnya Kian Santang doang. Nama asli saya kagak kenal. Kalau saya Kian Santang, saya tadi nggak naik mobil. Saya terbang dari rumah. Pakai ilmu langsung nyampe sini. Kangen kagak sama Kian Santang? Kangen. Kangen ya? Kangen. Kangen kecilnya apa gedenya? Kecilnya. Bahaya ini, kecilnya gimana? Mudah-mudahan bisa tayang kembali ya. Amin. Mudah-mudahan, makanya doain aja mudah-mudahan bisa tayang kembali. Dan mudah-mudahan menjadi tontonan yang bukan hanya sekedar menjadi tontonan, tapi menjadi tontonan. Insya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Sebelum saya tutup, marilah sebelum saya tutup dengerin saya patuh.